Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar program. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara membuat menu import file Excel ke Odoo ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Odoo tentang test API dengan metode get di Odoo. Lalu kita hit lewat Postman. Nah, sedikit penjelasan tentang Postman. Postman ini adalah sebuah sistem atau aplikasi klien API yang digunakan untuk testing test API. Jadi misalkan kita bikin sebuah API ya, terus kita testingnya itu kita bisa menggunakan Postman. Apakah hasilnya nanti sebelum kita live kan itu sesuai dengan requirement-nya, sesuai dengan yang kita logic yang kita maksud. Jadi kita bisa testingnya itu di Postman. Nah, oke, biar nggak bingung gimana cara buatnya, langsung aja kita masuk ke sesi codingnya. Untuk membuat sebuah API kita bikinnya di controller aja di sini. Kemarin kan kita udah bikin sebuah file controller ya di sini ya. Nah, ini adalah file controller kita yang kita bikin di video sebelumnya. Nah, di sini pertama kita define beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama adalah import JSON. Kemudian kita taruh paling atas aja di sini ya, biar enak lihatnya. Nah, import JSON, kemudian import request, kemudian ini underscore, kemudian exception juga di Odoo-nya, exception. Nah, seperti ini ya. Kemudian tambahkan juga from odoo.test import form ini, kemudian import workscript.grep. Oke, ini udah. Library-nya kita udah tambahkan ya. Kemudian baru kita buat sebuah kelas controller di sini. Kita buat kelas baru. Nah, misalkan di sini kita buat, ini kan kita metodenya adalah get ya. Nanti kita bikinnya. Kita buat algoritma pembelian REST API http.controller. Oke. Kemudian di sini kita buat dulu http root. Di sini kita definekan API-nya khusus untuk get ya. Jadi maksudnya get ini adalah kita itu merequest data dari sistem lain atau database dari sistem lain. Jadi misalkan nih, kalau misalkan nggak kita kasih parameter, berarti kita bisa ngambil semua recordnya, ya kan? Kalau misalkan kita pakai parameter, biasanya parameternya by ID sih biasanya. Kalau misalkan kita pakai parameter ID, berarti nanti kita dapat recordnya by ID tersebut, ya kan? Nah, jadi asalkan kita dapat API-nya ini. Nah, misalkan di sini kita bikin API untuk get ya. Di sini /API, terus misalkan algoritma. Di sini kita mau coba bikin API yang parameter ID. Jadi ketika kita panggil
API tersebut. Ini langsung returnnya, responnya itu nanti langsung semua record yang ada di algoritma pembelian beserta algoritma pembelian LAN. Nah, kemudian di sini misalkan API algoritma pembelian seperti ini ya, misalkan. Kemudian di sini tabnya HTTP. Kemudian outnya di sini public aja. Kemudian methodenya di sini seperti ini ya, method yaitu ini. Kemudian parameter berikutnya adalah srf-nya adalah false saja. Oke. Nah, kemudian baru def fungsinya adalah algoritma pembelian REST API get ini ya, misalkan. Kemudian self, udah ada selfnya ya. Kemudian param, kita kasih satu parameter di sini. Kemudian di sini kita coba panggil si algoritma pembeliannya dulu untuk dapatin data dari algoritma pembelian. Algoritma pembelian ini aja, oke. Kemudian kita pakai request bukan pakai self karena ini kan controller ya. Algoritma pembelian, oke, seperti ini. Kemudian kita masuk sebagai user rootnya, yaitu pakai sudo seperti ini. Jadi kita pakai user rootnya. Jadi setelah kita berhasil manggil API-nya ini, nanti akan ngecek ke objeknya algoritma pembelian pakai usernya si rootnya, yaitu admin. Sudo kemudian sort. Nah, seperti ini. Itu kita define seperti ini, berarti nanti ini isinya itu semua data, semua record yang ada di algoritma pembelian. Nah, kemudian karena kita ingin menampilkan semua ya, dari header sama len ya, berarti di sini coba kita bikin satu variable dictionary algoritma pembelian yang menyimpan dictionary, kemudian data algoritma pembelian yang menyimpan list seperti ini. Nah, kemudian kita looping dulu si objeknya tadi for in algoritma pembelian. Nah, seperti ini ya. Kemudian di dalamnya perulangan ini kita bikin satu variabel baru lagi, dictionary brand. Kita define sebagai dictionary, kemudian kita bikin variabel baru juga, brand name, nah, menyimpan list. Kemudian bikin baru dictionary product dictionary, kemudian detail product list. Nah, ini. Nah, kemudian di dalam perulangan ini kita juga kasih perulangan lagi untuk batas si brandnya, karena brandnya kan many to many ya, berarti perlu kita looping dulu nih for in dan IDS namanya ya, yaitu ini ya, ini dan IDS. Nah, kita looping dulu, kemudian di dalamnya sini kita masukkan brand sama dengan ID B ID name B name. Kemudian
dari sini brand name happen. Oh, ini variabelnya jangan brand name ya, rancu ya. Jadi kita ganti aja digital brand gini aja ya. Digital brand. Oke, seperti ini. Jadi ini kita ganti biar nggak rancu. Oke. Kemudian brand. Nah, seperti ini. Nah, kemudian keluarkan dari perulangan yang brand IDS, lalu perulangan untuk yang detail produknya di line-nya, yaitu for inha.algoritma pembelian IDS. Dari mana algoritma pembelian IDS? Kita di sini, yaitu ini algoritma pembelian IDS, fieldnya ini kan field yang di header berrelasi ke bawah ke line-nya, yaitu algoritma pembelian IDS. Kita tulis di sini algoritma pembelian IDS, kemudian sama kata yang atas, produk sama dengan produk ID p.product.id, kemudian description p.description, kemudian p.description. Oke. Ini. Kemudian apa ya? Quantity p.quantity. Kemudian taruh bawah UMID .umid.name. .id ya, jangan ambil ID-nya aja. Kemudian price-nya adalah p.s. Kemudian total kasih seperti ini biar sama, p.total. Kemudian ini kita ganti name aja ya, ambil name-nya aja. Yang ini juga coba kita ganti dengan display name biar komplit. Oke. Kemudian dari sini kita digital product happen digital product. Oke. Kemudian kita keluar dari perulangan yang algoritma pembelian IDS. Algoritma pembelian sama dengan ID .id, kemudian name .name, kemudian brand IDS, brand name, detail brand, kemudian algoritma pembelian, algoritma pembelian IDS kita samakan aja, detail produk. Nah, seperti ini ya. Kemudian algoritma pembelian seperti ini. Habis itu kita keluar dari perulangan yang algoritma pembelian, kita buat variabel baru data yang isinya adalah status
message success ini, kemudian responnya adalah data algoritma pembelian. Oke, berikutnya kasih save ini, return kita panggil library-nya whereexec.wrapper. Oke, ini kemudian .respond ini, kemudian 200 content type sama dengan application JSON, kemudian receipt paketnya adalah UTF 8 ini, kemudian respon seperti ini, JSON.dump data seperti ini ya. Kemudian exit tidak dua, gagal berarti masuk ke wrapper respon 100 sama dengan 400, content type sama dengan application JSON receipt F8, header access control, kita pakainya control allow origin, kemudian bintang seperti ini, kemudian respon JSON dump, kita kasih errornya adalah error, misalkan kita kasih informasi error gini aja ya, kemudian error descript, ini aja error descript, dan kita tambahkan nanti kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan description errornya ya. Kemudian kita kasih koma aja ini. Oke, ini udah untuk REST API-nya ya. Kemudian kita coba nih panggil lewat Postman. Nah, ini kita kasih gini aja ya, biar kita kasih kayak gini aja. Kemudian kita coba panggil lewat Postman. Nah, di sini kita panggil Postman ya. Postman-nya lewat sini aja. Postman-nya lewat sini aja. Di sini ada Postman. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum punya akun di Postman, mungkin bisa sign up dulu ya, jadi bisa register dulu di Postman. Kalau udah, tinggal nanti masuk ke workspace di sini, kemudian create new workspace saja. Misalkan di sini kita coba bikin workspace-nya adalah misalkan algoritma channel.
ini ya. Nah, seperti ini contoh algoritma channel. Nah, kemudian coba kita habis itu langsung aja kita create workspace-nya di sini. Kemudian kita klik collection di sini aja, klik collection. Lalu new. Bentar. Ini berarti create new collection aja di sini, create new collection. Terus misalkan di sini testing API. Nah, seperti ini ya. Nah, terus di dalam ini kita hapus dulu. Di dalam collection-nya ini kan belum ada isinya nih. Kita bikin tambahkan add request di sini. Terus di sini kan karena kita tadi bikinnya adalah API untuk metode get, berarti di sini metodenya juga get aja. Di sini coba kita kasih penamaannya adalah method get, misalkan testing method get. Nah, seperti ini ya. Nah, terus di sini kita coba langsung copy aja di sini ya. Oh bentar, ini belum kita running. Kita running dulu aja nih. Kita running dulu di sini. Oke, kita pakai menu aja, menu algoritma pembelian. Kita running dulu di sini. Ada error nggak? Oke, nggak ada error ya. Normal. Kemudian kita coba API-nya, kita copy API-nya ini ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bikin sebuah API, lalu teman-teman minta dong API-nya gitu, misalkan diminta oleh developer lain, kita cukup kasihkan ini aja API-nya, terus kita kasih tahu return-nya biasanya apa sih dari return ini. Biasanya cukup cuman API-nya doang, nggak masalah sih. Yang penting diinformasikan aja root API-nya ini. Kita copy di sini, ini get. Nah, karena di sini kan tadi kita tesnya di localhost ya, berarti http localhost, tadi portnya berapa? Tadi kita 8088, kemudian nah, kita copy aja di sini. Lalu kita send. Nah, di sini. Nah, hasilnya adalah ini. Ini adalah ketika kita run API-nya, kita testing API-nya lewat Postman, responnya, return-nya adalah ini. ID 1 pembelian 1, ID 2 pembelian 2, ini ada di 5, terus ada di 15, kemudian ini ada ID 17 pembelian 10, ada ID 18, ini yang dimulai dengan yang pas waktu kita bikin IR-span ya, penamaan IR-span. Itu dimulai dari ID 18, terus ini ada detailnya, ada brand ID-nya, brand IDS-nya, terus ini ada detail produknya. Di sini produknya ada banyak nih, ini ada 3, yaitu produk 1, 2, 3 di sini. Nah, jadi seperti inilah API get itu kita request data dari si database lain, dari klien kita. Ya kan, dari klien kita request minta data, misalkan di sini kan algoritma pembelian, berarti kita request nih ke database klien minta data algoritma pembelian, seperti itu. Ini untuk yang all-nya. Kalau misalkan kita mau bikin pakai ID, misalkan ini kan kalau kita langsung running kayak gini, ini kebacanya semua nih. Tapi kalau kita mau pakai parameter ID, kita nggak mau semua nih, kita maunya cuman ID tertentu. Nah, kita bisa rubah di sini sedikit. Di sini untuk pencariannya kita komen dulu aja, kita ganti dengan copy dulu aja. Ini kita copy. Terus di sini kita bikin dulu ya. Di sini kita bikin get ID. Kita pakai ID aja nanti. Param ID ya, seperti ini ya. Kemudian di search-nya ini kita tambahkan ID sama dengan get ID.
running ulang udunya. Nah, kemudian coba kita kembali ke Postman, kita misalkan kasih ID-nya, misalkan seperti ini ya. Kita mau coba ID ke 15 misalkan, ID 15. Nah, seperti ini ya. Kita running lah, yang muncul cuman data untuk ID pembelian 15. Misalkan tadi 18 misalkan. Yang muncul khusus ID 18. Nah, ini kalau kita get-nya dengan parameter ID. Ya. Oke, jadi seperti itulah cara membuat sebuah REST API dengan metode get di Odoo ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video tutorial kali ini tentang membuat sebuah REST API di Odoo dengan metode get. Dan untuk next videonya kita akan belajar tentang REST API lagi di Odoo. Tapi metodenya di sini kita akan belajar metode post. Lalu kita coba hit lagi dengan Postman juga ya. Jadi ikuti terus saja ya video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.